Selain kekuatan semua pihak, 314 Sasing tidak akan ketinggalan. Qin Yichen dan rombongannya berjalan perlahan, dan tempat yang mereka lewati penuh dengan kecemburuan dan kekaguman. Tetapi yang pertama adalah ekspresi yang lembut. Jika Anda tidak berdiri teguh, dia tidak akan berani melangkah terlalu jauh dari orang tersebut. Tetapi sekarang, dia tidak perlu lagi peduli dengan hubungan antara rumput tembok ini. Qin Yichen dan yang lainnya, sebagai bintang jahat, secara alami memiliki kursi eksklusif. Beberapa orang mengambil tempat duduk mereka, dan beberapa kejahatan telah masuk dan berbicara dengan yang pertama dari waktu ke waktu. Qin Yichen menghadapi senyuman, tetapi dari waktu ke waktu melirik ke daerah pusat paling makmur di kota Tian, menantikan saat siluet megah muncul. Setelah beberapa saat, 3 Raja Abadi Barat Laut dan Barat Laut secara bertahap mendekat. Raja Abadi Barat Daya hambar, tetapi Raja Abadi Arktik tersenyum. Munculnya 3 Raja Abadi besar membuat diskusi di sekitarnya jauh lebih rendah, dan Tai Lisan dan yang lainnya mengikuti Raja Abadi ke kursi, dan tidak lupa untuk memberikan senyum ramah kepada Qin Yichen. Saat itu, saya mendengar teriakan kaget dari kerumunan. Lihat, itu Raja Abadi Dongji. Qin Yichen melihat ke bawah, dan dia benar-benar melihat siluet Raja Abadi Kutub Timur dan yang lainnya. Tetapi apakah itu dirinya sendiri, atau Wang Dong dan yang lainnya di belakangnya? Wajahnya tidak tampan. Bagaimanapun, pengorbanan bintang ini telah dilewatkan dari Raja Abadi Kutub Timur dan telah menyebabkan begitu banyak masalah. Kalau bukan 36 pasti on the spot, siapa yang datang? Dan ketika Raja Abadi Kutub Timur datang, dia secara alami memperhatikan Qin Yichen di kursi. Dan ketika dia saling menatap, wajahnya yang jelek menjadi lebih suram. Semua hari ini berkat bajingan kecil ini. Hal yang paling menyebalkan bagi Dongji Immortal Monarch adalah jika Anda mendapatkan resep obatnya, Anda tidak hanya tidak akan dihukum, tetapi hari ini pengorbanan bintang ini juga dapat membuat Anda sendiri menggantikan Bloodpool Sky. Dalam menghadapi permusuhan dari Raja Abadi Kutub Timur, Qin Yichen bahkan membuat senyum tanpa pandang bulu secara langsung. Anjing tua, kamu berani datang. Hari ini, kami memiliki akun yang jelas tentang kebencian baru kami. Dengan masuknya Raja Abadi Dongji, banyak pembangkit tenaga listrik di antara hadirin berbisik. Kamu berkata, apakah kamu akan dihukum kali ini, Tuan Raja Abadi? Seharusnya, apakah kamu sudah melupakan sikap dewa selama wilayah binatang iblis? Ya, jika kamu berubah menjadi bintang jahat lain, mungkin itu bukan masalah besar, tapi Qin Master berbeda. Tidak mungkin, pemenang adalah raja. Pecundang adalah penjahat. Seperti jika Raja Abadi Kutub Timur berhasil, aku pasti sudah melangkah maju. Siapa yang menjadikan Qin Master berkah besar tidak hanya akan menyelamatkan dirinya dari bahaya, tetapi juga menginjak Raja Abadi Kutub Timur. Dalam adegan itu, anggap itu mendominasi. Tepat pada saat ini, mata dingin Wang Dong dilemparkan, menyebabkan banyak pembangkit tenaga listrik tutup mulut. Qin Yichen tampak lebih konyol di mata. Saya harap Anda, Antek, berani menatap Tuan Kota. Namun, Qin Yichen juga sangat penasaran, apa penjelasan yang memuaskan dari apa yang dikatakan Tuan Kota. Akan tidak realistis untuk membunuh Raja Abadi Kutub Timur, tetapi hukumannya terlalu ringan, belum lagi sulit untuk dijelaskan di sini, dan bahkan keagungan Tuan Kota sendiri sulit untuk dipulihkan. Memikirkan hal ini, Qin Yichen hanya menantikannya. Karena semakin banyak pembangkit tenaga listrik mengambil tempat duduk mereka, Dongji Immortal Monarch diam-diam berpikir, meskipun saya telah menyebabkan bencana sebesar itu, bagaimanapun juga, saya telah bekerja untuk Liu Tian City selama bertahun-tahun. Bahkan jika tuan-tuan kota mengetahui hal ini dan tidak terlalu marah. Terlebih lagi, melihat Wang Dong dan yang lainnya di belakangnya, Raja Abadi Dongji menambahkan sedikit kepercayaan diri. Sama seperti hukum tidak menyalahkan publik, tuan-tuan kota seharusnya tidak terlalu berlebihan. Bahkan di mata Raja Abadi Dongji, masalah ini mungkin diserahkan begitu saja kepada Lin Huaxian dengan sedikit hukuman. Selama aku punya kesempatan, aku pasti akan memohon kembali dari bajingan kecil itu. Semua pihak berkumpul, dan air di sekitar alun-alun bocor. Kita harus tahu bahwa kekosongan 2 bintang jahat sudah cukup untuk membuat jantung satu pembangkit tenaga listrik berdetak kencang. Bahkan ada pelajaran dari Lembah Darah dan Pavilion Kingsan. Banyak pembangkit tenaga listrik telah bergabung secara rahasia akhir-akhir ini, hanya untuk memenangkan tempat. Namun, pada saat ini, semua orang yang hadir merasakan teror datang dari matanya, yang membuat matanya kesemutan dan bahkan menggigil. Saat melihat lagi, kotak 4 mau tidak mau berseru. Ini, tuan-tuan kota. Tuan-tuan kota ternyata. Dan dia datang untuk memimpin festival fencing secara langsung. 2 duta besar juga ada di sini. Dan sepertinya festival bertabur bintang ini akan sangat seru. 3 siluet, menyendiri dan jauh, menghadap ke pembangkit tenaga listrik masing-masing pihak. Lin Huaxian dan Liang Qibing kiri dan kanan. Dan di depannya adalah penguasa kota Liu Tian dan Jin Rong. Dan suasana yang diungkapkan oleh Zhang Jinrong jauh lebih agung dari Qin Yichen saat bertemu. Dia mengenakan jubah emas hitam, mengenakan mahkota giok, dan maskulin di luar kebiasaan. Berdiri di sana,
dia menunjukkan gaya raja dari 8 kotak. Penampilan Zhang Jinrong membuat semua orang merasa sangat bersemangat. Anda harus tahu bahwa ketika Sui Qitian ditangkap, dia hanya bisa melihat Lin Huaxian paling banyak. Tapi yang paling seru adalah kekuatan semua pihak yang ingin bersaing memperebutkan tempat saksing. Kunjungi Tuan Kota secara langsung. Jika Anda tampil baik dan masuk ke mata Tuan Kota, Anda bisa membayangkan masa depan. Yang paling penting adalah ketika Tuan Kota hadir, pertempuran untuk bintang jahat tidak akan pernah dimanipulasi secara diam-diam seperti Sui Qitian dan Xia Chuan. Belum lagi semua pembangkit tenaga listrik tidak memiliki teman seperti Qin Yichen, dan mereka adalah tidak memenuhi syarat. Di Tuan Kota Tuan di depan mata seseorang, bahkan jika orang kepercayaan dari 4 Raja Abadi ingin menjadi lebih unggul, mereka tidak berani menggunakan trik apapun. Ketika 4 Raja Abadi Agung yang duduk di baris pertama melihat Zhang Jinrong, wajahnya memiliki ekspresi hormat dari hatinya. Sementara penampilan Raja Abadi Dongji tiba-tiba menjadi putih, dan dia jelas tidak mengharapkannya. Zhang Jinrong benar-benar keluar dari bea cukai. Tuan-tuan kota ada di sini. Tetapi dengan minuman keras Lin Huaxian yang berdering melalui kota Tian, Raja Abadi Dongji tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya, jadi dia hanya bisa mengikuti pembangkit tenaga listrik dan memberi hormat. Selamat datang di Tuan Kota Tuan. Teriakan Dao-Dao memekakkan telinga, dan pamor penguasa lembah sungai tidak diragukan lagi saat ini. Dan Zhang Jinrong mengangguk ringan, dan mengangkat telapak tangannya. Banyak bintang jahat berani duduk satu demi satu. Yang lain hanya tahu bahwa dia keluar dari kebiasaan, tetapi Zhang Jinrong secara alami memiliki rencananya. Saya melihat Zhang Jinrong melirik ke 4 sisi, dan ketika dia melirik Raja Abadi Kutub Timur, tidak ada perubahan sama sekali, pikirannya sama sekali tidak dapat diprediksi. Segera setelah itu, Zhang Jinrong perlahan membuka mulutnya, tetap tinggi di lapangan udara untuk waktu yang lama, membuatnya berteriak dengan guntur dan gemetar. Bistide. Tuan Kota kehilangan 2 jenderal cinta, Wang Chu dan Chen Feng, keduanya adalah das saya. Ying Hao, Tuan Kota Ben sangat sedih. Kata-katanya benar, tetapi Qin Yichen mendengar sedikit kedutan di sudut mulutnya. Jika dia tidak salah menebak, saya khawatir Wang Chu, yang berada di peringkat terakhir, belum pernah melihat penguasa kota, bukan? Mendengar Zhang Jinrong juga berkata, kali ini festival bintang. Tuan Kota ini berharap Anda akan menjunjung tinggi keinginan 2 pahlawan dan menjadi pisau tajam di kota Tian saya saat ini. Pada saat ini, ketika Jinrong berbicara dengan tajam, suaranya lebih serius. Tapi sebelum ini, ada 2 hal yang harus diumumkan untuk Tuan Kota ini.